kita punya waktu kurang lebih 40 menit untuk mendiskusikan ini. Kami persilakan kurang lebih 20-30 menit Bapak bicara, nanti ada sesi tanya jawab 10-15 menit dan kita lanjutkan dengan makan siang, dan boleh dilanjutkan lagi dengan diskusi-diskusi informal jika ada hal yang perlu kita dalami, baik mengenai Ho Mangalipa sendiri maupun kontroversi ataupun pro dan kontra mengenai meditasi. Silakan Bapak. Udah berdalam-dalam cuma terserah. Untuk menggunakan sertifikat hormat. Oh no. Sebelum upasaha aku dulu meluk upasaha dari berdasar waktu mulai formasi ombe sebetulnya terkejut oleh acara tau yang menduga au menjadi narasumber memberi tanggapan. Wow, nahu pahami ala singkat-singkat hai makatai itu masih dua mahatopu masih dua nang apa lahu berbagas di siro narasumberna alana soal meditasi kalau bere ya so pelaku meditasi tapi bison agak pelaku meditasi. Jadi pasti membagas pengetahuan mengenai meditasi. Lain mengenai habat tahun, sautik wira obat orang. Jadi pekadeu kudo mulai siunding juga. Horas mana atau di madingin, atau di batu. Orang. Afinu salom alaihim. Sarupama maknani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana persis sama artinya. Alih bagas do artinya horas to di madingin pun to di matogu sian Afinu salom alaihim. Puasa Zalaido pra sada prinsip dasar ini apa tahun termasuk meditasi nibbana. Horas itu kan keras, berasal dari koras. Horas. Tondi itu roh jiwa. Madingin itu teduh sejuk. Dia keras kuat, berjiwa teduh. Bir itu keras lagi tuh. Tidak ada bahasa Indonesianya. Itu bir itu seperti zat besi yang paling kuat, tungsten kali. Itu yang paling tondi betul. Dia juga kuat banget rohnya dan teguh. Saya simpulkan itu adalah proses meditasi menurut saya. Ya, bagaimana yang keras itu harus menjadi teguh. Dengan pengertian lain, orang Batak itu berada pada tingkat kelembutan yang tertinggi sebenarnya, sehingga dipahami lebih jauh eksistensinya dari horas todi madingin tirton di matu itu. Maka sesuai dengan para
filsuf, tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan. Itulah Horas Tondimadingin Tondimadung. Tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan. Dan ini yang hilang di antara orang Batak. Sebelum saya lanjutkan, saya sebenarnya masih banyak yang lebih pantas berbicara, dan nanti mungkin akan memberi pandangan seperti misalnya Pak Nestor Tambun. Mana beliau? Ya, ini seorang bukan hanya cendekiawan ya, tapi seorang seniman, dan seni itu tidak ada ukurannya, tidak bisa dipelajari, tidak ada gurunya itu, tidak ada ilmunya, tidak ada yang tamat. Dan seni sastra kita yang sangat terkenal juga ada di sini, yaitu Pak Soportak Tambunan. Kalau dulu masih muda udah baca juga lah novel-novel beliau, apakah novel cinta dan novel sebagainya. Cinta itu sangat indah ya, punya misterinya juga. Jadi saya menulis buku, oleh karena itu barangkali Pak Sihombing bolehlah saya berbicara mengenai Batak melalui meditasi. Karena yang saya tulis buku Batak itu ada 3 jilid dalam satu tarikan nafas. Jadi kalau Pak Sihombing tadi bilang kalau belum ada buku seperti itu yang ditulis dalam waktu yang sama, diterbitkan secara bersama dalam satu kurun waktu, dan jilid 1 dan jilid 2 itu tidak bisa dipisahkan dan halamannya terus berlanjut. Itu ya. Saya mulai dari mitologi Batak, karena mitologi itulah awal mula nilai-nilai Batak. Banyak orang berpikiran mitologi Batak itu tidak disebut mitologi ya, turi-turian Batak. Turi-turian Batak, tapi tidak semua turi-turian Batak itu bisa kita kategorikan sebagai mitologi Batak. Turi-turian Batak yang berhubungan dengan penciptaan, baik alam semesta, manusia, itu turi-turian tentang itu, dan tentang jabatan mulai dari dahulu, dan hubungannya dengan ciptaannya. Turi-turian yang berbentuk seperti itu, itulah kategori mitologi Batak yang saya pelajari. Apa itu mitologi menurut para filsuf? Mungkin Pak Nestor bisa lebih jauh untuk menjelaskan itu. Jadi saya tulis mitologi Batak. Saya perpendek ceritanya. Mitologi Batak itu adalah awal nilai-nilai kebatakan. Mitologi Batak itu adalah teologi Batak, atau saya balik, mitologi turi-turian tentang penciptaan dan debatamu dari dahulu dan hubungannya dengan ciptaannya, terutama manusia. Turi-turian itu adalah teologi Batak dan nilai-nilai kebatakan. Leluhur kita, ini perlu saya minta sedikit tadi. Kalau pimpinan kita mengatakan beberapa kali meditasi Batak kuno,
saya memberi saran lah kalau boleh, janganlah Batak kuno, tapi leluhur Batak, gitulah kan. Jadi karena Batak kita itu secara proses berpikirnya tidak lebih maju banyak di antara kita, tidak lebih hebat dari mereka. Imajinasi mereka itu sangat hebat, apalagi pada zamannya yang sampai sekarang nilai-nilai itu tidak terkalahkan oleh nilai-nilai agama baru yang datang ke tanah Batak. Dia tetap mempunyai keunggulan, Jadi menurut saya itu nggak usah kuno lah kita sebut, karena dia adaptif ya untuk segala zaman. Jadi itu nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhur kita. Di dalam buku itu saya ulas perspektif Tukot Silagudi. Banyak orang menafsirkan itu dengan tafsirannya, tapi jangan kita masuk terlalu panjang. Ada perspektif Tukot Silagudi yang tunjukkan perjulu si Butuh ini Pudi. Banyak sekarang tokoh bilang si Patureon nih dari Pudi. Itu perspektifnya berbeda. Berarti leluhur kita itu salah. Padahal dasar filosofi leluhur kita itu tidak terkalahkan oleh nilai-nilai modern atau apakah itu sekuler ataupun nilai-nilai agama samawi. Tidak semua bisa terkalahkan. Masuk ke meditasi Habatahor, leluhur Batak dalam turi-turi penciptaannya itu yang pertama Raja Dinabulu mengingatkan ya ada wahyu bagi orang Batak untuk diwariskan ke keturunannya, yaitu 2 kitab buku Pustaha Tumbaga Agung dan Pustaha Tumbaga Huli. Pustaha Tumbaga Agung itu tentang Hamalimon, Hahonion, itu lebih kepada teologi gitu ya, termasuk meditasi. Juga Pustaha Tumbaga Huli itu mengenai nilai-nilai kemasyarakatan, kerajaan dan sistem pertanian dan sebagainya. Itu warisannya, dan katanya itu oleh Batak diberikan langsung kepada Batak untuk diwariskan kepada 2 keturunan Batak, yaitu Guru Tatia Bulan dan Raja Isumpa. Dari situ awalnya itu kitab suci orang Batak. Tetapi di mana kitab suci itu tidak pernah kita temukan. Katanya itu ditulis dalam aksara Batak, tapi dalam mitosnya disebut begini, yang tidak bisa hangus oleh api dan tidak bisa hapus hancur oleh air. Dan ada yang menulis tahun 1779 saya menemukan tulisan orang asing bahwa orang Batak itu punya kitab suci katanya. Tapi di mana kitab suci di sekarang dia tidak tahu. Jadi itu dipertanyakan. Tapi saya simpulkan, karena tadi dibilang tidak bisa hangus oleh api, tidak bisa hancur oleh air, ditulis dalam aksara Batak nilai-nilai itu ditulis dalam hati sanubari orang Batak. Kita semua mewariskan nilai-nilai Batak
itu dari hati nurani kita masing-masing. Makulin mudah Habatahumi itu warisi dalam hati. Itu kita warisi nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang dari buku ini menjadi yang betul dan sebagainya. Masuk ke meditasi, pernah orang Batak bermeditasi? Bagaimana teknik meditasi? Saya tidak punya pengetahuan yang memadai tentang itu. Tetapi adakah turi-turian bahwa orang Batak bermeditasi? Dari awal cerita orang Batak itu sudah ada. Kita sudah tahu, saya kira kita rata-rata sudah tahu itu bagaimana kisahnya Raja Uti. Raja Uti lahir tidak normal. Dia bulat, tidak berbentuk seperti manusia biasa. Dalam turi-turiannya secara singkat, dia pergi ke Pusuk Puit. Dia bermeditasi di Pusuk Puit. Meditasi dalam pengertian sederhana yang saya tahu, yaitu bagaimana cara kita memusatkan pikiran dan perasaan kita untuk tujuan memperoleh sesuatu. Agak sedikit berbeda dengan kontemplasi, dengan perenungan yang mendalam tentang berbagai hal, sehingga kita bisa melakukan, memperoleh nilai-nilai dan mentransformasi nilai itu kemudian kepada orang lain. Meditasi itu lebih kepada diri kita sendiri dan untuk memperoleh manfaat tertentu yang kita ingin tuju. Ada orang bermeditasi untuk sehat, ada orang bermeditasi untuk di mana inner soul capacity-nya itu bisa melampaui keadaan yang normal, sehingga kemampuan daya batinnya sedemikian tinggi karena meditasi itu bisa dicapai dengan tujuan di mana dia memusatkan semua dayanya, baik pikir, perasaan dan jasmaninya untuk suatu tujuan tertentu. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Uti, sehingga tubuhnya berubah setelah sekian lama dia bermeditasi di Pusuk Puit. Mulai ada memanjang, tetapi ada yang kepanjangan, begitulah kira-kira. Tapi berubah bentuk Raja Uti daripada saat dia lahir. Sesudah dia bermeditasi, kenapa saya begini? Dia bermeditasi berapa lama di Pusuk Puit, dan dari situ dia berubah. Dan menurut turi-turian itu, dialah Raja Sakti orang Batak yang pertama, mempunyai keahlian-keahlian tertentu, dan menjadi dia tinggal di Barus, dan generasi seterusnya itu disebut Raja Hatorusan. Itu meditasi menurut saya. Orang Batak punya kelebihan. Kalau bahasa Indonesia berdoa itu dalam bahasa Batak. Nanti Pak Saporta bisa memberi masukan lain, berbeda atau sama. Orang Batak mengenal perkataan tangiyang, itu lebih dekat menurut saya pemahamannya kepada meditasi. Tangi lebih memusatkan perhatian untuk menangi apa itu kuasa Tuhan. Tangi. Ada lagi satu lagi, tamiyang. Itu dua hal yang berbeda. Tamiyang ialah penyampaian permintaan kepada
Yang pertama Raja Dinawolo yang sang Khalid Maha Besar itu dengan sesajen tanya ada sesajennya, permintaan itu disampaikan dengan korban, itu tanya. Kemudian martonggo itu adalah narasi dari Tamiang dan Tamiang itu narasinya. Jadi kalau tadi Tamiang itu dia hening, mendengar suara Tuhan dan suara alam, sehingga dia berbicara dengan Allah yang maha tinggi, juga berbicara dengan alam semesta, dengan binatang, dengan suara angin, suara hujan dan sebagainya. Itu Tamiang. Tamiang ada kurbannya, sesajennya. Tonggo dia melakukan permintaannya dengan narasi pemujaan kepada Ilahi. Tapi oleh para misionaris sepertinya menjadi kafir dan dikafirkanlah tonggo-tonggo itu. Padahal tonggo itu narasi yang hebat dari orang Batak, sangat jarang kita temukan. Untuk mengetahui nilai-nilai Batak, bagaimana kepercayaannya, bagaimana hubungannya dengan sesama, itu sebenarnya narasi yang paling baik bagi orang Batak untuk belajar, baik filosofinya, permintaannya, hubungannya dengan Tuhan, itu di tonggo-tonggonya. Kalau kita baca bagaimana sisa-sisa yang ada dari tonggo-tonggo Sisingamangaraja, kita akan tahu bahwa dia memang benar-benar bisa berbicara dengan Tuhan Allah yang dia sembah. Itu langsung dari tonggo-tonggonya. Oh, kita simak dia sedemikian rupa. Jadi oleh karena itu meditasi ini, kalaupun ini saya baca buku, saya pikir tadi kita hanya membahas ini bagaimana ini meditasi Batak pohon Marahumion ini. Saya baca, saya ulang lagi beberapa poin penting, dan saya, kalau saya bilang 100% setuju terlalu berlebihan, hampir 100% setuju dengan isi buku ini. Dan menurut saya inilah tradisi yang kurang dari orang Batak. Orang Batak nilai-nilainya tinggi, tapi ada peneliti, beberapa disertasi yang saya baca yang ditulis oleh para orang asing itu pada tahun 1900-an awal, 1900-an akhir, itu sampai menyebut begini. Dan setelah diteliti Pustaka La'la di berbagai museum yang mereka selidiki, itu ternyata orang Batak tidak punya nilai-nilai moral. Kaget kita membaca itu, ya? Orang Batak orang tidak punya nilai-nilai moral. Itu disertasi yang meneliti Pustaka La'la Batak yang tersedia di Gender di mana. Oh, ternyata tidak salah mereka. Karena saya baca apa yang mereka teliti, kan ada apa namanya indeksnya. Oh ini. Itu ternyata memang tidak ada Pustaka Agung di situ, lembaga agung. Itu hanya mantra, obat-obatan, ini tidak ada yang mengulas nilai-nilai Batak. Tidak ada aksara Batak, Pustaka Batak yang menulis Ganjang Natura. Coba merhula-hula, merat tubuh, elit merbolu, Satya Mardonga Sabda.
tidak ada aksara Batak di pustaka. Jadi pantas saja, oleh karena itu kita nggak usah sakit hati. Karena sesudah diteliti, sekarang mudah melihat itu, sudah banyak yang melakukan penelitian tentang pustaka Batak. Banyak disertasi dulu sampai sekarang udah diteliti sedemikian cermat. Itulah tadi yang saya bilang, karena nilai-nilai kita itu diwariskan kepada kita di dalam hati kita, di mana suara darah kita itu sampai berbicara untuk memahami. Jadi orang Batak itu, biarpun ayahnya tidak bilang begini, begitu, dia dengan belajar, dengan hubungannya dengan makrokosmos ini, rupanya sudah punya talenta untuk memiliki healing seperti tadi itu, dan tani terhadap makrokosmos. Ini dari sini disertasi Dr. Philip Lubatobi, orang Batak pertama, seorang antropolog, tahun 1953 menulis disertasi tentang Debata Muda Zari Nabolo, yang dia bilang itu sebagai behind God Batak Toba. Di situ dia menjelaskan tentang kosmologi Batak. Dan dalam kosmologi Batak itu kita punya, kalau Alkitab bercerita bahwa Kijang Benutur, ya, kita kalau dalam kosmologi orang Eropa itu dua, surga atau apa gitu lah. Kalau kita ada benua Kijang, benua Tonga, dan benua Toro. Jadi orang Batak itu dia diikat dengan hubungannya dengan alam dan Tuhan itu harus menjaga keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos dalam kosmologi Batak. Jadi itu dasar hubungan sosial kita, dan meditasi saya kira itulah bagaimana mencapai keseimbangan yang tertinggi dalam hubungan dengan alam, dengan Sang Pencipta, terlepas itu agama apa yang dianut. Tetapi yang jelas Sang Khalik Maha Besar itu hanya satu, yang oleh orang Batak menyebutnya Debata Muda Zari Nabolo, yang oleh orang Yahudi bilang ya Yahuwah, Yahweh, Elohim, dan sebagainya. Yang saudara-saudara sepupu kita menyebut Allah SWT. Itu agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama Abrahamik yang percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh Abraham. Ya, Yahudi percaya kepada Tuhan Abraham, orang Kristen percaya kepada Tuhan Abraham, orang Muslim percaya kepada Tuhan Ibrahim. Orang Batak mengenalnya Debata Muda Zari Nabolo. Memang ada Debata Muda Zari Nabolo yang lain, Sang Khalik Maha Besar, Nasomar Muda, Nasomaruzu, kata leluhur kita. Kalau kata Alkitab, Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Loh, kok ada yang lain? Orang Batak tidak. Tidak bermuda. 40 bisa. Tidak perlu. Bahasa Batak lebih sempurna untuk menggambarkan Allah itu abadi. Nasomar muda, nasomar bozong, nasada situ rusuk. Jadi oleh para orang lain menyebut itu Trimurti Batak, berbeda. Kalau si
Philip menyebutnya itu Trinitas, teologi apa ya, saya lupa bahasa persisnya. Bukan, tetap dia menjurus kepada Trinitas, tetapi itu Trinitas yang kuno lah, gitulah kira-kira. Nah, karena Philip Tobing memandang debata itu imanen. Jadi oleh karena itu orang Batak dalam rangka meditasinya tadi, dalam rangka tangyangnya, dalam rangka tangyangnya itu, dan kemudian dibarengi dengan tonggo-tonggonya, ada musiknya untuk memuji Allah dan menjaga keseimbangan makrokosmos itu. Dan itu tadi Pak Sinaga menjelaskan Pak Sihombi sebagai awal bagaimana gerak meditasi untuk dilakukan untuk tujuan hidup sehat. Bagi orang Batak itu sudah ada satu cerita. Saya tidak punya keahlian tentang meditasi, tetapi ada ulasan dari seorang misionaris di Belige, si Pilgrim, nama depannya lupa saya, Pilgrim yang mendirikan gereja di Belige. Dialah yang pertama mendirikan gereja di Belige. Jadi dia mengagumi cara Batak menotor. Jadi ketika ada sahabatnya meninggal, sahabat yang lain datang, dia melakukan gerakan yang sedemikian rupa dari gerbang kampung sampai mencapai depan rumah saudara atau sahabat yang meninggal itu, bisa mencapai hampir 1 jam baru sampai. Dan itu gerakan yang bohong walaupun dengan musiknya, dan gerakan yang sedemikian rupa sehingga ekspresi mereka, baik saudaranya yang sedang berduka maupun dia, bisa ketemu untuk suatu permohonan apa kepada ilahi yang mereka percaya. Dan itu disaksikan oleh Pilgrim, dia misionaris, dan oleh karena itu dia mengundang para misionaris mengadakan pertemuan. Dia memberi makalah. Saya kebetulan memperoleh manuskrip dari makalah Pilgrim itu. Dia bilang, kenapa kita tidak pergunakan ini untuk lebih mendalami hubungan kita dengan Tuhan dalam cara Kristen, tapi dengan cara budaya orang Batak. Tapi dia ditolak. Dan itu yang kita tidak ada hari ini. Sebenarnya Yesus juga bermeditasi. Pada hari menjelang akhir, dia berdoa sampai 7 kali dengan kalimat yang sama, sampai tubuhnya itu keluar darah. Itu adalah meditasi. Untuk tujuan apa? Ada tujuan Yesus. Bagaimana supaya yang akan dihadapinya itu, kalau boleh ambillah jangan itu, jangan sampai. Tapi akhirnya walaupun begitu, dia bilang kehendakmu lah yang jadi. Dan